Pada part sebelumnya, sudah diceritakan Motak mendatangi kantor polisi untuk melihat kasus kecelakaan yang terjadi 7 tahun lalu. Saat bertemu dengan detektif Jung-yong, ia mengatakan kalau kasus Motak sudah ditutup karena Motak dinyatakan melakukan bunuh diri. Sedangkan So-mun saat dalam perjalanan pulang, ia ditelepon oleh temannya Yung-min. Ternyata Yung-min sedang dipukuli oleh Shin-hyuk dan para anggota gangster lainnya. Di sana juga ada Ju-yeon yang sudah tergeletak jatuh pingsan. Bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya Queen lebih semangat upload videonya. Oke, langsung aja ke alur ceritanya. Shin-hyuk dan para gangster itu sengaja menculik Yung-min dan Ju-yeon untuk membalaskan dendam mereka kepada So-mun. So-mun pun datang ke gudang sekolah tempat temannya diculik. Di sana, ia melihat Yung-min dan Ju-yeon tergeletak tidak berdaya. So-mun pun tidak kuasa menahan amarahnya, berani-beraninya para gangster itu menganiaya teman-temannya yang tidak bersalah. Tiba-tiba, muncul cahaya atau biasa disebut dengan wilayah mengelilingi tempat itu. Beralih ke Yung, Wigen mengalami kondisi yang sangat buruk akibat emosi dan amarah yang dikeluarkan So-mun tidak bisa terkendali lagi. Sepertinya So-mun berubah menjadi begitu kuat dengan rasa amarahnya yang akan membunuh mereka semua. Para counter lainnya pun menyadari hal berbahaya itu dan langsung mencari keberadaan So-mun. Di gudang, para anggota gangster itu siap untuk menghajar So-mun. Dengan membabi buta, So-mun memukuli mereka semua satu persatu tanpa ampun. Kekuatannya tidak terkendali lagi. Sampai pada giliran Shin-hyuk, ia meluapkan amarahnya seperti monster. Untung saja Motak datang dan menarik So-mun yang hampir saja akan membunuh mereka. So-mun mengatakan kepada Motak kalau mereka semua sudah keterlaluan memukuli teman-temannya yang tidak bersalah. Chomuk melihat kondisi So-mun pun begitu khawatir dan sedikit mengomelinya. Tiba-tiba datang sirine polisi ke lokasi mereka. So-mun meminta para counter untuk pergi saja dari tempat itu, karena ia akan mempertanggungjawabkan hal ini semua. Para counter itu pun menolak, dan mereka akan tetap membantu So-mun menghapus ingatan dan menyembuhkan luka para gangster tersebut. Tapi sudah tidak ada waktu lagi. Akhirnya dengan terpaksa, mereka pun pergi meninggalkan So-mun. Para polisi membawa So-mun dan anggota gangster lainnya ke sekolah untuk dilakukan penyelidikan. So-mun tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk membicarakan dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Para orang tua murid yang ikut berkelahi tadi datang untuk melihat kondisi anak mereka. So-mun dicaci maki, bahkan ditampar oleh salah satu orang tua murid yang merasa kesal karena melihat anak mereka babak belur dipukul oleh So-mun. Tanpa mereka ketahui bahwa anaknya lah yang memulai perkelahian itu. Namun tiba-tiba datang seorang pria tua bersama Hana untuk membela So-mun. Pria tua itu bernama Jang-mul. Jang-mul adalah salah satu anggota counter pertama di Korea. Ia hanya bertugas mengurus keuangan serta keperluan para counter. Dengan menyamar sebagai pembisnis sukses dan orang terkaya di Korea, ia bisa menyelesaikan masalah para counter di kalangan atas. Seperti halnya So-mun. Jang-mul membela So-mun dan mengatakan kalau anak mereka lah yang menculik teman-temannya. Jang-mul juga memukuli salah satu orang tua murid yang tadi menampar So-mun. Mereka baru menyadari bahwa pria tua itu adalah presidir perusahaan Jang-mul. Jang-mul pun memarahi para polisi dan guru yang tidak bertindak adil. Dan ia mengancam akan memasukkan mereka ke penjara jika kasus ini tidak diusut dengan tuntas. Motak dan detektif Ju-yeon bertemu di suatu kafe. Mereka sedang membahas kasus kecelakaan Motak. Ju-yeon memberikan ponsel Motak yang dulu ditemukan saat Motak jatuh sebagai barang bukti. Tapi karena kini kasusnya sudah ditutup, ponsel itu tidak digunakan lagi dan disimpan oleh Jung-yeon. Ternyata Jung-yeon mengatakan kalau mereka dulu pernah berpacaran. Motak yang mendengar hal itu terkejut dan mulai canggung. Scene beralih di suatu konversi pers wali kota Jungjin yang merupakan ayah Shin-hyuk yang bernama Shin Myung-hee. Ia sedang membahas proyek pembangunan taman terbesar di Korea. Banyak aib buruk di balik besarnya nama wali kota Shin Myung-hee. Ia didukung oleh para bawahannya yang selalu berbuat kotor untuk mencapai kekuasaan yang mereka inginkan. Bahkan, tak segan-segan mereka akan membunuh siapapun yang menghalangi jalan mereka.
Karena hal inilah akan berakibat bersatunya roh-roh jahat untuk menguasai dunia. Sebelumnya, Queen mau jelasin siapa aja orang-orang yang ikut serta dan bekerja sama dengan ulah kotor wali kota ini. Yang pertama bernama No Hang-gyo. Ia adalah presidir perusahaan grup Taishin, yang merupakan perusahaan yang ditangani dan didukung langsung oleh wali kota Shin Myung. Kalau ini No Chang-gyu, adik dari presidir No Hang-gyu. Ia mengurus orang-orang yang menghalangi rencana mereka dan tak segan-segan ia akan membunuhnya bersama preman lainnya. Lalu Ketua Choi, merupakan kepala kantor kepolisian Jungjin yang akan terus menutupi kasus-kasus yang berhubungan dengan wali kota Shin Myung dan bawahannya. Seperti halnya masalah proyek reservoir yang direncanakan wali kota Shin Myung, ternyata sang pemilik tanah tidak setuju untuk dilakukan pembangunan. Karena Shin Myung tidak pernah meminta izin atau membeli tanahnya. Sang pemilik tanah ini bernama Ketua John. Ia berencana untuk menyebarkan isu ini agar menghambat proyek pembangunan tersebut. Mendengar perkataan Ketua John membuat Shin Myung-hee sangat marah. Ia langsung menelpon bawahannya yang bernama Sang Pil untuk mengurus dan menyelesaikan masalahnya. Sang Pil ini memiliki anak angkat yang bernama Chong Shin. Chong Shin sangat penurut dan menghargai ayah angkatnya itu, walaupun Sang Pil tidak pernah menyayangi dan memperlakukannya seperti seorang anak. Hari itu Sang Pil memberi tugas kepada Chong Shin untuk memaksa Ketua John menandatangani surat kepemilikan tanah yang diperebutkan oleh wali kota Shin Myung. Chong Shin pun langsung mendatangi tempat kediaman Ketua John dan mengikatnya dengan lakban. Ketua John terus memohon dan meminta maaf. Ia berjanji tidak akan ikut campur lagi. Ternyata Chong Shin adalah roh jahat level 3 yang waktu itu juga membunuh Chol Jung. Karena terpengaruh roh jahat dalam dirinya, hasrat untuk membunuh begitu besar. Sambil mendengarkan musik jazz, ia mulai membelah dan mencabik-cabik tubuh Ketua John seperti layaknya psikopat. Setelah selesai melakukan tugasnya, Chong Shin menghampiri Sang Pil yang sedang makan di sebuah restoran bersama istri dan anaknya. Chong Shin memberikan surat itu dan meminta maaf karena sudah terlanjur membunuhnya. Mendengar hal itu, Sang Pil memukuli serta menendang Chong Shin tanpa ampun. Beralih ke kedai mie, saat para counter sedang bersantai, tiba-tiba Somun mendapatkan bayangan seorang roh jahat di level 3. Ternyata Somun juga bisa membaca keberadaan roh jahat sama seperti Hana. Saat perjalanan, Motak mengatakan kemampuan roh jahat di level 3 cukup kuat. Mereka bisa menggunakan psikokinesis dan membaca pikiran juga. Mereka sampai di pusat perbelanjaan dan langsung berpencar. Roh jahat itu seorang wanita. Ia baru saja membunuh suaminya yang kedua dan mengambil semua harta yang dimiliki suaminya. Somun menemukan wanita itu dan mengikutinya di dalam lift. Saat hanya mereka berdua di lift, wanita itu menyadari kalau Somun terus mengikutinya. Ia pun langsung memukul Somun hingga tak berdaya. Untungnya ada Hana yang langsung menolong Somun hingga akhirnya mereka pun berkelahi. Karena saking kuatnya, roh jahat itu pun berhasil melumpuhkan Hana hingga ia tercekik. Wanita itu mampu membaca kisah masa lalu Hana, di mana orang tua dan adiknya mengalami keracunan hingga mereka meninggal. Untungnya ada Gamotak yang langsung melumpuhkan wanita itu hingga pingsan dan menyerahkannya ke petugas keamanan walaupun mereka belum sempat mencabut roh jahat yang berindang pada tubuh wanita tersebut. Malam harinya, Hana pergi seorang diri ke suatu tempat, yaitu rumahnya dulu bersama keluarganya. Masih teringat oleh Hana kehangatan rumah yang dulu pernah ia tempati. Pelukan hangat, canda tawa bersama sang adik terus terngiang dan terbayang oleh Hana. Tiba-tiba terdengar suatu suara di dalam kamar. Di sana terdapat kakak beradik yang kabur dari panti asuhan. Ternyata diam-diam Somun mengikuti Hana. Mereka pun memanggil Motak untuk menolong anak-anak itu. Tiba-tiba ada sekelompok preman yang menjarah permukiman. Para preman tersebut dipimpin oleh Chang-gyu. Hana, Somun, dan Motak pun melawan preman itu. Saat sedang berkelahi, Motak mendekati pemimpin dari para preman ini. Chang-gyu begitu terkejut melihat Motak masih hidup. Ia mencoba kabur, namun ditahan oleh Motak.
Motak pun bertanya apakah Changyu mengenali dirinya. Ternyata Changyu lah yang dulu menusuk Motak hingga membuatnya jatuh dari atap. Mendengar hal itu, Motak pun memukul laki-laki itu sampai ia tak sadarkan diri. Semua anggota preman yang melihat kejadian tersebut kabur meninggalkan Changyu. Hana mencoba membaca ingatan Changyu. Ternyata ia ingin membunuh Motak merupakan suruhan dari kakaknya Hangyu. Karena waktu itu, Motak sedang menyelidiki kasus kematian Kim Yong Nim yang memiliki hubungan dengan wali kota Sinmyong. Beralih pada kantor kepolisian, Detektif Jung Yong begitu kesal saat ia tahu kasus pembunuhan Ketua John ditutup dengan alasan ia mati karena kehabisan darah. Padahal saat investigasi, mereka melihat kalau tubuh Ketua John sudah tercabik, bahkan semua organ tubuhnya dikeluarkan dan dimasukkan ke kantong plastik oleh sang pembunuh. Beralih ke bengkel mobil rongsokan, Sang Pil sedang memikirkan perintah dari Hangyu yang merupakan presidir grup Taishin untuk cepat melenyapkan Chongsin, anak angkatnya sendiri, agar masalah pembunuhan itu tidak terbongkar. Sang Pil pun mendatangi anak angkatnya itu untuk mengajak minum bersama. Ia juga mengatakan, "Kenapa kau begitu percaya kepada ayah? Padahal ayah selalu memukulimu." Chongsin pun menjawab, karena ia begitu senang mempunyai seorang ayah. Bahkan, orang di luar sana tidak memiliki ayah sama sekali. Saat Chongsin akan meneguk minumnya, Sang Pil langsung berdiri dan mengarahkan pistol ke kepalanya. Namun tiba-tiba, tangan Sang Pil menjadi kram, tidak bisa digerakkan. Chongsin begitu kecewa, kenapa ayah yang ia kagumi malah ingin membunuhnya. 아버지, 돌아보지 마, 이 새끼야! 나 죽이려고 한 거예요? 나 죽이려고 한 거예요! 뭐예요? Pistol itu tiba-tiba mengarah ke kepala Sang Pil itu sendiri, dan ia pun mati tertembak. Diam-diam, Somun menyelidiki tentang Hangyu dan adiknya Changyu. Ia mulai membongkar barang-barang peninggalan ibu dan ayahnya. Somun menemukan suatu buku catatan yang dipakai saat bertugas oleh ayahnya. Ia menemukan memory card yang di dalamnya berisi seperti video investigasi. Somun mendatangi Motak yang akan pergi mengambil sampel darah Kim Yong Nim. Motak mulai mencari tahu lagi kasus apa yang ia selidiki dulu mengenai Kim Yong Nim. Hasil tes mengatakan Kim Yong Nim sedang hamil saat dibunuh dulu. Ditambah lagi, terdapat darah seorang pria dengan golongan AB saat di TKP yang diduga kuat orang yang membunuh Kim Yong Nim. Tapi mereka belum mengetahui identitasnya. Sehingga Motak meminta bantuan Detektif Jung Yong untuk mencari identitas pria bergolongan darah AB tersebut. Di ruang bawah tanah, Motak dan Somun sedang membahas kasus kematian Kim Yong Nim yang memiliki hubungan dengan kecelakaan Motak di masa lalu. Namun tak sengaja, Somun menemukan gambar jalan yang Motak miliki sama dengan video yang ia dapati di memory card orang tuanya. Ternyata, gambar itu bukti sekaligus petunjuk di mana Kim Yong Nim dikuburkan. Betapa terkejutnya Somun saat menyadari kematian orang tuanya berhubungan dengan kasus kematian Kim Yong Nim. Hal itu berarti ada orang sengaja ingin membunuh orang tuanya. Ia pun langsung pergi dari kedai itu. Keesokan harinya, Hana datang ke rumah Somun. Ia akan membantu Somun untuk mengingat kembali kecelakaan itu dan melihat siapa orang yang membunuh ayah dan ibunya. Dengan kekuatannya, Hana dan Somun mengulang kembali kejadian pada masa lalu. Mereka pun masuk ke alam bawah sadar Somun. Saat kecelakaan itu, seakan-akan mereka sedang ada di mobil yang sama. Somun tak henti-hentinya menangis melihat kenangan indah di dalam mobil sampai pada akhirnya truk menabrak mobil mereka. Tapi mereka tak lupa dengan tujuannya untuk melihat siapa yang membunuh orang tua Somun. Ternyata, pembunuh itu adalah Chongsin, roh jahat level 3, dan ia juga yang menghirup arwah kedua orang tua Somun, sehingga arwah mereka terjebak di tubuh roh jahat itu. Hana mendekati roh jahat itu untuk memastikan bahwa benar pria itu roh jahat yang sama saat dulu pernah mereka kejar dan membunuh Choljung. Tiba-tiba, roh jahat itu sadar dan melihat Hana, padahal itu di alam bawah sadar Somun. Tapi pria itu bisa merasakan kehadiran Hana. Somun yang tak bisa menahan emosinya langsung memukul Chongsin hingga mereka berkelahi.
Hana yang melihat hal itu bersusah payah menyadarkan Somun dari alam bawah sadarnya. Hingga akhirnya Somun pun bangun. Keesokan harinya, Somun menemui Motak dan Chomuk untuk menceritakan semuanya. Somun juga menemukan tempat tinggal Chongsin, yaitu di sebuah bengkel mobil rongsokan. Mereka semua pun langsung menuju tempat itu. Tak lupa, Motak mengajak Jungyong agar dia bisa menemukan pelaku pembunuhan ketua John. Sesampainya di bengkel, semuanya berpencar mencari Chongsin, tapi sayangnya, ia sudah kabur dari tempat itu. Saat sedang menyusuri tempat, Chomuk menemukan genangan darah. Ternyata, darah itu dari jasad sang pil yang waktu itu tertembak lalu dimasukkan ke dalam mesin penghancur mobil. Jongyong yang melihat itu langsung memanggil tim kepolisian dan para wartawan. Hal ini sengaja ia lakukan agar ketua Choi tidak bisa menutupi kasus ini lagi. Beralih di ruang grup Taishin, mereka semua sedang digegerkan atas kematian sang pil. Ternyata, Changyu diam-diam telah menyelidiki keberadaan Motak yang masih hidup. Mendengar hal itu, Hang Yu menyuruh adiknya untuk menangkap Motak dan ia sendiri akan membunuh Motak agar memastikan kematiannya sekali lagi. Di kedai, para counter sedang mencari informasi mengenai Shin Myung-hee, wali kota Jungjin, dan para bawahannya yang mendukung cara-cara kotor yang telah mereka lakukan. Tak lupa, Jang Mul yang mengumpulkan informasi tersebut dan memberikan pemahaman atas keterkaitan mereka semua. Tiba-tiba, ada segerombolan preman yang mendatangi kedai mie mereka. Ternyata mereka adalah Changyu dan para anak buahnya. Chomuk menanyakan siapa di antara mereka yang menusuk Motak dulu. Somun pun menjawab bahwa yang menusuk Motak adalah pria paling depan memimpin pasukan tersebut. Tanpa basa-basi, Chomuk langsung memukul perut Changyu hingga ia terpental. Chomuk terus menamparinya dan bertanya, kenapa ia berani telah membunuh Motak. Changyu mencoba melawan, tapi percuma saja karena kekuatannya tak sebanding dengan Chomuk. Para anggota yang melihat hal itu ketakutan dan tak berkutik. Akhirnya, mereka pun kabur meninggalkan Changyu. Saat Motak memegang tangan Changyu tadi, ia bisa membaca ingatan Changyu saat sedang membicarakan kasus pembunuhan Kim Yong-nim dengan kakaknya. Ternyata mereka semua takut kasus Kim Yong-nim terekspos jika Motak tetap hidup dan bisa menghambat wali kota Shin Myung-hee yang akan mencalonkan diri menjadi presiden tahun ini. Karena gagal dalam menangkap Motak, Changyu menyuruh anak buahnya untuk menaruh alat pelacak di mobil para counter. Siang itu, Hana, Somun, Motak, dan Chomuk akan pergi ke suatu reservoir yang diduga tempat jasad Kim Yong-nim dikuburkan. Namun dalam perjalanan, Hana mendapat bayangan roh jahat yang akan membunuh seseorang. Ternyata roh jahat itu adalah pamannya sendiri. Shin beralih ke Yung, tempat para partner counter di alam baka. Mereka sedang bersantai sambil memainkan suatu permainan. Namun tiba-tiba saja terjadi hal aneh. Ruangan itu bergetar seperti ada yang mengguncang. Wigen dan teman-temannya yang lain terpental jatuh pingsan entah oleh apa penyebabnya. Ternyata mobil yang dikendarai oleh para counter ditabrak oleh suatu truk dengan sengaja. Siapa lagi kalau bukan ulah Changyu dan salah satu anak buahnya. Changyu pun turun dari truk dan ingin memvideokan kecelakaan itu sebagai bukti bahwa Motak dan teman-temannya sudah mati. Tapi tidak semudah itu. Pintu mobil di depannya tiba-tiba terbang hampir mengenai kepalanya. Changyu dan temannya sangat terkejut melihat Motak masih hidup, walaupun bersimbah darah. Begitu juga dengan Somun, Hana, dan Chomuk. Itulah tadi alur cerita di Uncanny Counter part yang kedua. Kira-kira, apakah mereka bisa datang tepat waktu untuk menangkap roh jahat yang berinang di tubuh pamannya Hana? Temukan jawabannya di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you!